Hampir semua negara maju dan kaya memiliki gagasan tentang perlunya pemisahan kekuasaan, bahwa berbagai penguasa negara saling bebas satu sama lain, sehingga dapat bertindak sebagai pengejakan kekuatan satu sama lain. Pengaturan kelembagaan seperti itu sangat penting untuk negara itu menjadi modern dan sukses. Tetapi di Cina hanya ada Partai Komunis Cina, dan yang lainnya tunduk padanya dan bergantung padanya. Tidak ada pemisahan kekuatan, tidak ada bagian negara yang independen dari yang lain, dan itu termasuk pengadilan. Hakim dinominasikan oleh Komite Partai Komunis Cina lokal dan provinsi yang disetujui oleh Kongres Masyarakat setempat. Kongres memberikan mereka gaji, perumahan, dan tunjangan lain bagi para hakim, yang banyak diantaranya memiliki sedikit atau tidak ada pelatihan hukum sama sekali, tetapi sebaliknya adalah mantan personel militer. Mereka diharapkan untuk membahas kasus-kasus sensitif dengan anggota komite politik hukum Partai Komunis Cina setempat sebelum membuat keputusan. Bahkan tidak ada kepura-puraan bahwa hakim dengan cara apapun independen. Selain itu banyak yang korup. Joe Studwell dalam bukunya The China Dream menulis tentang pengalaman di Amerika Serikat tentang manajer Asimco. Itu menjalankan 2 dana ekuitas swasta otomotif dan tampaknya menjadi target untuk setiap penipuan yang terjadi. Seorang karyawan perusahaan swasta di Zhuhai, Guangdong, berkolaborasi dengan staf bank negara setempat untuk menipu perusahaan melalui surat kredit palsu. Asimco membawa masalah ini ke pengadilan. Hakim bertanya, apakah Asimco mungkin membantunya mendapatkan kartu hijau Amerika? Asimco menolak dan hakim memutuskan untuk tidak melakukannya. Asimco membawa kasus ini ke Biro Anti Korupsi Cina. Biro mengatakan bahwa mereka bersedia untuk menyelidiki, tetapi pertama-tama akan membutuhkan mobil dan modal kerja. Ironisnya, karyawan itu terbang ke Amerika Serikat, sementara itu di mana ia aman dari ekstradisi karena kekhawatiran Amerika Serikat terhadap catatan hak asasi manusia Partai Komunis Cina. Prosedur untuk kasus-kasus komersial di Cina berantakan, tetapi pengadilan kriminalnya bisa dibilang lebih buruk daripada itu. Mereka tidak ada yang mengungkapkan fakta-fakta dari kasus yang muncul di hadapan mereka. Fungsi utama mereka adalah membagikan hukuman. Sebagian besar kasus kriminal di Cina tidak dijaga dan situasinya semakin memburuk. Pada tahun 1995, 22% kasus kriminal dipertahankan. Pada tahun 2002, angkanya hanya 15%. Pekerjaan masalah pertahanan hampir tidak menarik di negara tersebut. Dalam rezim totaliter seperti Partai Komunis Cina, persepsinya adalah bahwa negara hanya membawa kasus terhadap terdakwa yang bersalah, sehingga hanya ada satu kesimpulan logis untuk sebuah kasus. Dan memang itulah yang terjadi. Misalnya pada tahun 2000, hanya 1% dari pejabat yang dituduh di pengadilan Cina dibebaskan. Dari 650.000 penjahat yang menyuap untuk tidak diadili di Cina pada tahun itu, 6.617 orang menerima vonis tidak bersalah. Lalu 2.591 ini dinyatakan tidak bersalah karena tidak ada bukti yang cukup. Dan hanya 4.026 yang bertekad untuk tidak benar-benar melanggar hukum. Tidak hanya pekerjaan pertahanan yang secara finansial tidak menguntungkan, kadang-kadang hal itu terlihat hampir subversif. Pengacara pembela menanggung resiko sendiri jika dipenjara. Pengacara dapat didakwa dengan sumpah palsu dan pemalsuan itu terbukti. Jika mereka terlalu kuat dalam membalikan bukti penuntutan, pengadilan tidak dapat atau tidak memaksa saksi yang dipanggil oleh terdakwa untuk menghadiri pemeriksaan. Dan jika dipanggil polisi, mungkin untuk diperiksa dengan bukti yang telah mereka kumpulkan. Biasanya, mereka menolak untuk menghadiri persidangan. Penangkapan di Cina sama dengan rasa bersalah. Pengadilan hanyalah formalitas belaka.